kewajiban di dalam bertayamum dan sunnah-sunnahnya. Sebelumnya juga syarat-syaratnya tayamum. Ada, kalau wudhu, mandi juga kan ada syarat-syaratnya kemarin. Untuk tayamum, karena medianya berbeda, jadi syaratnya juga berbeda ya. Kalau wudhu mandi kan medianya air, jadi ada syarat-syarat yang diberlakukan untuk air. Sini enggak, untuk tayamum ada syaratnya khusus. Pertama harus pakai debu kemarin syaratnya, dan debunya itu ada 4 kriteria. Harus suci dan tidak mustakmal, tidak bercampur dengan yang lain, harus murni dari pasir ya. Tidak boleh bercampur dengan semen, bedak, tepung ataupun yang lain. Hanya pun adalah gubar, pastinya tanah yang ada debunya, karena memang debu kan. Makanya disebut kalau di puncak gunung itu tidak bisa bertayamum, karena ya tanahnya relatif nggak ada yang kering, nggak ada debu yang dingin ya. Baik. Yang kedua, harus bermaksud ketika mengambil debu itu untuk bertayamum. Yang ketiga, mengusap kedua wajah dan mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali ngambil. Ambilan pertama untuk wajah, ambilan kedua untuk tangan, itu minimal 2 kali. Kalau ngambil berkali-kali boleh. Yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu. Ini menurut Imam Ramli. Kalau Imam Hajar nggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil ada, sama kayak kita wudhu masih ada najis di badan kita. Kita wudhu sah nggak? Sah sholatnya. Sah wudhu kita. Kalau mau sholat baru dihilangkan najisnya. Ya, nah yang kekeliruan yang luar biasa sekarang ini, berapa banyak orang dari kecil sampai detik ini beranggapan kalau dia wudhu kena najis batal wudhunya. Ya. Nah ketemu madhabnya kita katakannya mau gitu tuh. Apalagi madhab Imam Syafi'i. Enggak, najis tidak membatalkan wudhu. Emang najis kalau sholat membatalkan sholat, cuman tidak semua yang membatalkan sholat membatalkan wudhu. Cuman kalau di tengah-tengah sholat wudhunya batal, otomatis sholatnya baik. Yang kelima, an yajtahida fil qiblati qablahu, harus beristihad untuk mencari arah kiblat sebelumnya. Nah, ini tidak disyaratkan di dalam wudu, syaratkan di tayamum. Ini pun menurut Imam Ibn Hajar. Imam Ramli katanya enggak. Yang keenam, harus tayamum setelah masuknya waktu. Karena tayamum ini adalah sebut taharah pengganti ya, serep ini pengganti. Dan dia lebih lemah ketimbang wudhu. Kalau wudhu sebelum masuknya waktu nggak apa-apa. Jika masuk waktu pakai aja wudhunya untuk sholat, berkali-kali sholat. Maghrib ini kita nggak batal sholat wudhunya misalnya sampai masuknya waktu isya, tinggal sholat isya. Begadang nggak batal sama sekali sepanjang malam subuh pakai wudhu itu. Ya. Jadi apa? Jadi pejuang subuh. Sepanjang malam nggak tidur. Imam Abu Hanifah itu 40 tahun sholat wudhu pakai sholat subuh pakai wudhu isya. Allah. Sepanjang malam ngapain? Main handphone? Oh enggak, ibadah. Kenapa Imam Abu Hanifah sehari hatam Al-Quran, semalam hatam Al-Quran, sehari semalam 2 kali. Allah. Kita 2 kali cas handphone. Padahal baterainya besar itu isinya. Jadi sering hatam handphone. Beda media hampir sama Imam Abu Hanifah. Baik. Yang terakhir, nah jadi kalau tayamum nggak bisa. Mau sholat duhur ini, karena sakit dia kan tayamum dulu sebelum adzan duhur. Tahu-tahu adzan duhur. Habis itu adzan duhur, dia mau sholat nggak sah. Harus tayamum lah. Masuk waktu dulu baru tayamum. Yang terakhir, an yatayammam likulli fardhin. Harus wajib satu kali sholat wajib. Bukan sholat aja. Yang membutuhkan, kan ibadah yang membutuhkan wajib ya, yang membutuhkan suci dari 2 hadas itu adalah sholat sama tawaf. Megang Quran, bawa Quran juga nggak boleh kalau nggak dalam keadaan suci dari 2 hadas.
Cuman ya kalau yang ibadah itu ya dua ini. Artinya kalau mau tawaf wajib sekali tawaf ya 7 kali kelilingan itu kan selesai tawaf rukun masalahnya. Habis itu dia langsung mau keluar Mekah harus tawaf wada ya kan. Habis tahlul mau tawaf wada harus tayamum lah, tayamum. Tawaf wada itu perpisahan. Jadi setiap siapapun yang mampir aja kota Mekah terus mau balik lagi harus ke Masjidil Haram dulu tawaf 7 kali. Tawaf itu keliling itu juga. Nah, begitu juga salat wajib. Nah, habis salat maghrib salam terus mau salat isya lagi. Tayamum tadi belum batal, harus wajib tayamum lah. Tayamum. Nggak bisa. Beda sama wudu tadi. Yang disebut wudu itu tahara gawiyah, tahara yang kuat. Ini dari sisi ini. Sebelum masuk waktu tahara malahan lebih bagus. Kemudian itu dingin ya nih perusahaan. Kipas kecilin dikit. Pindahin keluar ya kita. Nomor 3. Baik. Selanjutnya kewajiban di dalam tayamum itu ada 5. Yang pertama adalah memindahkan debu. Jadi nggak boleh kalau memang mukanya itu muka berdebu, mukanya udah ada debu, dia mau tayamum tinggal usap-usap aja nggak bisa. Harus ambil debu. Atau masalah lagi angin lagi kencang banyak debu kan, gini sambil niat tayamum nggak boleh. Kalau wudhu bisa tuh. Lagi hujan basah langsung niat wudhu. Cukup Niat. Cukup niat enggak basahnya itu udah cukup. Ya pastinya dia harus niat. Karena kan wudhu itu menggosok muka bagian badan itu kan disebut sunnahnya wudhu. Jadi tanpa digosok, makanya kalau kita nyemplung sebentar aja badan udah di dalam air semua, nawaitul wudhu langsung cukup. Wudhu paling singkat itu kalau nyelam. Sama mandi wajib juga. Dengan syarat-syarat yang kemarin udah kita jelaskan nih di bab wudhu, di bab mandi wajib ya. Di bab mandi. Nah kalau debu nggak bisa, jadi memang harus diambil. Diambil tadi kan syaratnya harus niat ngambil itu untuk tayamum. Kalau lagi duduk di debu, lagi duduk gini, udah ada debu, azan zuhur, langsung mau jadiin? Nggak bisa, karena dia nggak ada niat waktu dia Megang debunya. waktu tangannya itu ada di debu. Jadi ketika ngambil itu memang niat ngambilnya untuk tayamum. Nah rukunnya tadi harus ngambil debu. Jadi nggak boleh debu yang ada di muka atau ada di tangan tinggal usap-usap aja nggak bisa. Harus ambil debu baru. Kemudian yang kedua niat. Nah, niat tayamum ini berbeda dengan niat wudu. Kalau niat wudu itu kan niat nawaitul wudu'a cukup. Li raf'il hadasil asghar. Kalau wudu itu mengangkat hadas. Kalau tayamum tidak mengangkat hadas. Jadi nggak boleh aku niat tayamum untuk mengangkat hadas, nggak usah. Tayamum. Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Niatnya apa? Nawaitu tayammuma listibahati. Untuk memperbolehkan fardhis salah atau fardhut tawaf, atau untuk naflis salah, sholat sunnah, atau untuk baca Quran, atau untuk apapun yang lain. Jadi ada 3 darajat niat di dalam tayamum. Kalau tayamumnya untuk yang wajib, boleh dia melakukan wajib sekali, cuman sholat sunnah ribuan kali nggak apa-apa dengan itu tayamum. Baca Quran dan yang lain boleh. Nah yang kedua lagi niatnya dia niat untuk ibadah yang sunnah, sholat sunnah, tawaf sunnah. Boleh dia pakai sholat sunnah apapun, tawaf sunnah juga dia pakai, boleh dengan tayamum itu 1 kali tayamum aja. Sama untuk baca Quran, untuk bab Quran boleh nggak apa-apa. Cuman untuk sholat wajib nggak bisa. Karena niatnya dia untuk sholat sunnah. Yang terakhir kalau niat untuk nahwas salat namanya. Seperti sholat. Sujud tilawat, sujud syukur, dia niat. Sujud tilawat, sujud syukur kan harus pakai wudhu. Makanya kita bilang keliru itu. Orang yang dapat hadiah di TV itu tuh sujud syukur. Menang pilkada sujud syukur. Taunya nggak menang. Dan nggak ngadap kiblat lagi. Kalau perempuan kan kadang nggak
Ya pakai jilbab, cuman namanya kalau pakai jilbab begini aja ini kan kebuka aurat. Nah, kita lihat kenapa perempuan kadang pakai lagi tambahan di sini. Supaya ini kan auratnya, supaya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, begini. Nah, kalau dalam sholat kan kebuka aja sedikit. Di luar sholat juga nggak boleh sebenarnya. Kalau sholat kan batal. Nah, itu sujud syukur gimana kalau udah kayak gitu? Nggak sah. Jadi dosa ya, haram itu. Ibadah, mengerjakan ibadah tidak sesuai dengan syaratnya. Nggak. Sama sholat yang dikerjakan. Tidak sesuai dengan syaratnya. Tidak sah. Makanya kata ulama, orang yang ibadah tanpa ilmu, dia itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Rugi orang yang jauh dari majelis ilmu, kita katakan. Berapa banyak orang seumur hidup sholat baca Fatihah dalam hati. Nggak sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya nggak, 4 mazhab semua nggak ada yang dalam hati. Nah, model gimana? Mati dia divonis oleh Allah nggak pernah sholat berapa tahun, dia bakal di neraka. Nggak tahu lah. Contoh simpel. Ngeluarin zakat nggak tahu cara ngeluarinnya. Berapa banyak anak ini udah balik, orang tuanya juga yang keluarin zakat fitrah, nggak ngomong lagi sama anak. Nggak sah. Banyak terjadi ini. Nggak sah, itu harus diqadha. Bertahun-tahun dia ngeluarin zakat cara segi begitu, harus diqadha. Kalau mukallaf itu dia yang harus ngeluarin. Bapaknya mau sholat untuk dia bisa nggak? Capek ya habis kerja, ya udah seminggu ini abah yang sholat, gantiin. Apa bedanya zakat? Puasa abah aja yang puasa ya, kamu jangan puasa. Nyantai-nyantai ya, relax. Bisa. Sama zakat begitu juga. Cuman boleh diwakilkan. Nah, zakat bedanya memang boleh diwakilkan. Cuman harus ada perwakil. Begitu juga korban, kadang nggak ada perwakil, main potong aja nggak. Dan yang lain sebagainya banyak. Cuman setidaknya yang wajib ini ya, yang merupakan rukun Islam, puasa. Pelajarilah puasa itu yang baik dan benar gimana. Zakat, sholat, ya enggak. Itu kan minimal, seminimal minimal. Baik. Yang ketiga, mengusap wajah. Jadi semuanya wajah diusap ya. Diusap semua wajah. Sama kayak di wudhu itu. Yang kadang-kadang kelewatan adalah yang di bawah hidung ini ya. Yang di bawah hidung. Rata-rata kan orang nih hidungnya ada bawah ini. Kecuali yang hidungnya lurus gitu ya. Kan enak sekali usap bisa. Kalau gini kan, kalau air tuh sifatnya kan lentur ya, masuk ke sini ketika wudhu. Nah kalau debu ketika kita ngusap kan begini, kelewat yang di bawah ini. Makanya perlu diusap lagi di sini. Perlu diusap lagi. Yang di bawah sini kelewatan. Baik. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai sikut sama. Yang terakhir adalah tertib. Harus berurutan, muka dulu baru tangan. Apapun tayamumnya, mau tayamum untuk mandi wajib, mandi sunnah, mau tayamum untuk wudhu, mau tayamum untuk ntar ada jabiroh, tayamumnya jenisnya ya ini, nggak ada yang beda. Namanya tayamum tuh ya ini, nggak ada tayamum versi lain, yaitu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Nah kemarin ngusap afdolnya memang sunnah-sunnahnya kemarin itu afdolnya ngusapnya itu sekali aja, cuman rata. Afdolnya, cuman nggak mesti. Yang disebut tuh begini ya. Nih ambilkan 2 kali tangannya, yang bagian sini ke sini rata, bagian sini ke sini rata. Di sini cuman kadang ada. Harus kayak gitu nggak harus kayak gitu. Kalau dia satu tangan aja begini. Cuman kalau yang tadi tempat ngambil debu yang pertama tadi ya nggak bisa lagi ambil kan, sama ambil sini. Sini lagi. Boleh, dia berkali-kali boleh. Nggak apa. Nah, kalau masukin mukanya ke dalam debu nggak bisa, karena kan harus ngam. Kalau wudhu boleh masukin muka dalam air, cuman airnya harus lebih dari 2 ku. Kalau enggak habis ngangkat mustamal nggak bisa dipakai lagi. Itu udah di pembahasan air kemarin. Nah kalau tangan afdalnya tadi ya 2 kali ngambil. Ya afdalnya kemarin yang udah kita jelasin. Jadi gini. Jadi sampai sini diputar, ambil yang sini yang belum kena.
Untuk jari begini, jempol. Habis itu sunat gitu. Cuman wajib nggak kayak gitu, nggak wajib kayak gitu. Sama. Kalau mau begini aja boleh. Sama ini juga, berkali-kali boleh. Jadi itu cara yang afdol, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk bertayamum. Yang pastinya diusap semuanya. Cuman kalau wudhu itu disunahkan diulangin sampai 3 kali, tayamum cuman satu kali, nggak disunah diulang. Karena tayamum pakai debu dan debu itu ngotorin badan ya. Makanya ketika ngambil juga disunahkan diginiin supaya debunya sedikit yang ada, mempersedikit debu yang ada di mukanya supaya tidak terlalu kotor. Baik. Selanjutnya ahkamul jabirah. Ini hukum yang penting juga nih. Kadang banyak nggak tahu. Oleh karena itu banyak yang keliru. Oleh karena itu banyak sholat yang tidak sah. Kalau tahu tidak sah wajib diqadha. Baik. Ahkamul jabirah, hukum jabirah. Al jabirah huwa satirun 'alal 'udhu tamna'u wusulil ma' ilal bashara. Jabirah itu adalah satir, sesuatu yang menghalangi di anggota wudu, anggota tubuh, baik anggota wudu atau seluruh anggota tubuh di dalam mandi wajib. Mandi wajib kan semua anggota tubuh. Yang dia itu mencegah masuknya air ke kulit. Gitu. Kemarin ya syaratnya wudu dan mandi wajib nggak boleh di anggota tubuh itu sesuatu yang mencegah air masuk ke kulit. Nah, cuman kalau kita butuh perban karena ada sakit, luka ataupun penyakit yang lain misalnya, memang harus diperban. Nah ini gimana hukumnya? Nah, ini yang bakal dibahas. Hukmuha idza lam yakhsha ad-darar min naz'iha fa yajibu alaihi naz'uha. Kalau masalah perban atau plester ya, Saplas. Ya itulah plester. Ditaruh di muka, kita tanyain, tuh kalau dilepas bisa bawa mudarat nggak? Nggak apa-apa, cuman kebeset doang, supaya untuk gaya-gayaan taruh di sini misalnya. Nggak sah wudunya. Kalau bisa dilepas harus dilepas. Kalau nggak dilepas masuk ke syarat tadi tuh, nggak sah, ya. Sama kayak badannya ada bekas lem yang rekat. Atau cuman stiker ataupun apapun itu untuk ngepak-ngepakin barang, lakban ditaruh di sini, bukan ditaruh, dia memang habis ngepakin barang wudu, habis sholat kelihatan ada lakbannya di sini, yang tadi dia bekas kerja itu nggak sah sholatnya tuh karena wudunya tidak sah. Wajib dilepas, dibasuhin dari yang terus diulangin yang setelah tangan. Kalau di tangan nih. Kalau di muka yang setelah muka. Ulang lagi sholat. Kalau dia udah sholat duhur, sholat asar, atau sholat maghrib, sholat isya, pakai wudhu itu, 2 sholat diulang. 2 sholat diulang. Ini sama. Itu kemarin udah kita jelasin. Nah ini permasalahannya balik ke situ. Kalau memang, jadi ini yang biasanya cuman baret sedikit terus dipasangin plester tadi supaya nggak sakit, supaya gimana? Nah itu konsekuensinya sholatnya nggak sah. Karena kalau cuman baret sedikit ya anak kecil aja nggak dikasihin obat, nggak dikasihin dikasihin plester, nggak sah sholatnya. Itu tadi hukumnya jabirah. Kalau bisa dicabut, wajib dicabut. Nggak ada alternatif lain. Wa illa, kalau tidak bisa dicabut, gini. Kemarin itu min mahdhurati tayammum, hal-hal yang ditakutkan, dan karena itu bisa bertayamum. 1, kalau dicabut penyakitnya bisa tambah parah. Atau tidak tambah parah, cuman sembuhnya lama. Atau sembuhnya tidak lama, nggak tambah parah, akan tetapi bisa menyebabkan bekas di anggota tubuh yang zahir. Itu kan luka, kalau terlalu lama bonyoknya bisa menyebabkan bekas. Atau terakhir nggak nyebabin bekas, nggak terlalu lama, nggak manjang juga penyakitnya. Cuman
bisa menyebabkan bagian anggota tubuh itu bisa lumpuh kalau dipakein air. Ini kalau dicabut berarti kan. Kalau dicabut dan dipakein air. Nah, 4 hal ini salah satunya bisa membolehkan untuk bertayamum. Bertayamum. Apalagi katanya kalau kena air bisa mati. Oh, itu wajib wajib tayamum. Nah, cuman kalau itu di semua anggota wudunya, maka wajib tayamum aja. Tayamum aja. Cuman sekarang di bagian kecil daripada anggota wudunya. Artinya bisa nggak dia wudu? Bisa. Cuman di bagian itu aja yang nggak bisa. Nah, tayamum untuk pengganti. Kita di awal pembahasan tayamum kita jelaskan tayamum itu bisa pengganti wudu, bisa pengganti mandi, bisa juga penyempurna wudu. Ini penyempurna wudu. Artinya wudunya nggak sempurna. Tanpa tayamum, artinya tanpa tayamum nggak sah salatnya. Tanpa tayamum nggak sah salatnya. Itu orang yang ada perban di tangannya. Dia wudhu aja kayak biasa, nggak pakai tayamum, nggak sah sholatnya. Yang pernah ngalamin, yakin kan harus kodok sholatnya, harus diulangin. Karena itu hukumnya wajib. Nah, apa yang harus dilakukan untuk orang yang ada jabiro tadi di bagian anggota wudhunya? Muka, tangan, kaki. Kalau kepala harus semuanya. Kalau sebagian aja nggak masalah karena kepala kan yang wajib diusap itu cuma sebagian kecil walaupun satu helai rambut di fi haddihi, fi haddil ar-ra's kemarin ya, di bagian kepala. Sama kaki yang wajib di. Ini kalau untuk wudu, kalau mandi wajib semua anggota tubuh. Jadi kalau ada luka di belakangnya itu yang mau mandi wajib, di sini harus ditutup masalah. Dia mandi harus plus tayamum. Mandi harus plus tayamum. Kalau wudunya kan dia nggak masalah. Berarti kalau luka di bagian di luar anggota wudu, usahakan jangan junub. Ini ada orang yang rajin junub, usahakan jangan junub. Karena dia ketika mandi harus bertayamum lagi dan harus ditutup itunya kan. Sulit. Nah, ketika wudunya ya aman aja dia wudu seperti biasa. Dan sholatnya nggak perlu pakai tayamum karena nggak di bagian anggota cuman pas mandi wajib kalau junub. Nah itu sulit. Baik. Cuman kalau orang dia ini bukan yang sakit yang nggak bisa, susah lah dia wudu kan. Kalau susah wudu kan itu kan tayamum kemarin itu udah kita jelasin. Dia ini sakitnya cuma di situ aja, badannya sih sehat, cuman bagian itu aja yang ada perbannya itu yang perlu diperban pasca operasi ataupun yang lain gitu ya. Jadi wudhu dia bisa, cuman wudhunya tidak sempurna karena tadi ada bagian anggota wudhunya yang ditutupi dengan ini tadi ya, perban ataupun yang lain. Atau orang yang tabrakan itu dipakein gip misalnya karena patah dan yang lain. Nah, ini harus disempurnakan dengan tayamum. Apa yang harus dilakukan kalau memang perbannya itu atau gipnya tidak bisa dilepas? Karena kalau dilepas bisa mempengaruhi salah satu daripada 4 hal tadi bisa terjadi. Yang pertama, dia harus wudu secara sempurna sampai ke tempat yang ada perbannya. Di tangan misalnya di sini. Jadi muka sama yang lain kan biasa wudunya. Cuman ketika dia mau membasuh kedua tangan, ya tayammum anil jarih. Dia wajib tayamum. Tayamumnya itu cuman untuk mengganti bagian yang ketutup, walaupun kecil bagian itu. Jadi tayamumnya bukan ditaruh debu di atas ini, enggak. Tayamumnya tetap di muka dan di tangan. Di muka dan di tangan, tetap tayamum. Yaksilus sahih minal udhu. Terus bagian yang tidak tertutup perban tetap wajib dibasuh dengan air. Wajib dibasuh dengan air. Ini kan harus lebih hati-hati juga. Contohnya ini jam tangan ini perban. Oke. Di bagian sini
Kan sensitif, apalagi kalau basah itu kan perban langsung nyerang ke bagian tengahnya. Bisa lama basahnya di sini bonyok jadi lukanya ya. Nah bagian pinggirnya itu ya ditetes-tetesin air. Gak boleh dibasuh ya. Karena tangan gak boleh diusap karena tangan itu harus dibasuh. Makanya orang sakit itu kalau mandi badannya dilap, wudunya nggak bisa dilap. Kalau dia bisa wudu harus ngalir airnya. Ini yang nggak ada luka masalahnya, harus ngalir. Jadi dipakein ceret biasanya itu, ditampung, dibasuh. Basuh nggak basuh, cuman harus ngalir. Nggak boleh wudu pakai kapas atau pakai lap basah, nggak sah. Nah, itu keliru. Yang merawat orang sakit juga harus paham juga. Yang diusap di dalam wudu itu cuman kepala. Diusap itu asal basah aja tangan, taruh basahnya di kepala cukup. Kalau dibasuh itu harus airnya ngalir. Jadi diteteskan sedikit ngalir. Baru yang di sini kan gampang. Sini ke sini juga gampang. Sampai ke bawahnya. Harus diteteskan Yamsahu bil ma' ala satir alladhi alal jurh. Perban tadi masih wajib diusap pakai air, diusap. Kalau diiniin ya hancur kan. Itu penyebab kenapa tayamum. Tetap masih wajib diusap pakai air. Kemudian yukmilu ma bagiya minal wudu. Kemudian wudunya disempurnakan. Jadi kalau perbannya tidak bisa dilepas karena salah satu alasan tadi, maka dia masih wajib wudu. Kalau anggota wudu yang nggak ada perbannya, wudu seperti biasa tanpa masalah. Yang ada perbannya, dia wajib membasuh bagian yang sehat, yang nggak ada perbannya dengan air, membasuh. Di bagian perbannya wajib diusap dengan air, kemudian dia bertayamum. Nah tayamumnya itu dua pilihan. Mau tayamum sebelum basuh tangan, tadi kita gambarannya di tangan ya. Atau basuh tangan, basuh dulu pakai air baru tayamum. Afdalnya tayamum dulu. Cuman tangan basah ini dikeringin dulu lah. Muka juga dikeringin dulu. Kalau enggak pakai tayamum apa yang terjadi? Kotor semua jadi. Makanya afdalnya dikeringin dulu, tayamum dulu. Ya. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salah. Tayamum sama di muka dan tangan. Habis itu baru lanjutin wudu. Ini kalau di tangan. Kalau di muka ya pas basuh muka. Nah ini basuhan yang pertama yang wajib. Boleh dia tayamum dulu itu afdal, baru basuh muka. Mau basuh muka dulu boleh, habis itu baru tayamum. Cuman tayamumnya tetap di muka dan tangan. Bukan berarti karena ini perbannya di muka aja yang ditayamum. Enggak. Namanya tayamum itu muka dan tangan. Nggak ada tayamum versi lain. Ini yang namanya tayamum di dalam Islam. Baik. Kemudian tadi kalau tayamum itu per satu kali sholat wajib habis masanya. Nggak bisa lagi dipakai untuk sholat wajib yang selanjutnya. Habis sholat maghrib masuk waktu isya, belum batal dia tayamum. Kalau dia tayamum murni karena sakit. Ketika mau sholat isya tayamumnya. Nah ini gimana wudu plus tayamum ini? Ketika sholat isya dia perlu wudu tayamum lagi nggak? Wudunya nggak perlu, cuman tayamumnya perlu. Jadi dia maghrib wudu plus tayamum. Masuk waktu isya dia belum batal wudunya. Otomatis tayamumnya juga belum batal. Boleh nggak dia sholat isya? Belum boleh kalau dia belum tayamum. Tayamum aja dia.
tayamum. Kemudian baru sholat. Cuman kalau dia wudhu aja tanpa tayamum nggak sah. Yang pernah mengalami ini dan dia cuman wudhu aja nggak pakai tayamum, sholatnya tidak sah, wajib diqadha. Inilah gambaran orang-orang yang ibadah tanpa pelajari teori, praktek tanpa teori. Jadi ntar banyak kodoknya dia, banyak kodok. Nah kalau akad nikahnya salah, wah itu kan kacau. Baik. Makanya kata ulama, diwajibkan setiap seorang itu sebelum masuk ke dalam ibadat, dalam muamalah, dalam munakahat harus mengetahui hukum syar'i yang dia akan melangkah di dalam. Baik. Nampaknya ada yang agak besar di sini. Yang cuman begini, ada rinciannya. Ada rinciannya terkait sholat yang dilakukan dengan adanya perban di bagian anggota wudhu tadi, ketika dia wudhu atau mandi wajib. Dan begitu juga secara umum, ntar ada pembahasan mungkin minggu depan ya. Sholat yang kita lakukan dengan tayamum itu masih wajib diqadha atau enggak? Nah itu, terkadang masih wajib diqadha, terkadang enggak. Kebanyakan sih enggak. Sama yang perban ini. Ini bukan sekedar tayamum murni, wudu cuman plus tayamum. Rinciannya begini. Yang pertama, apabila perban tadi, contoh perban nih, pokoknya sesuatu yang menutupin tadi, yang memang perlu dipakai, ditutupin bagian kulitnya tadi. Biqadril jurh. Kalau perban yang dipakai itu benar-benar seukuran luka, nggak lebih walaupun 1 milimeter ya, sekecil apapun, nggak lebih, pas-pasan. Maka dia wajib yaghsilu jami'as sahih, wajib membasuh dengan air semua anggota tubuhnya yang nggak ada perban tadi ya. Wa yatayammam 'anil jari, kemudian dia bertayamum untuk yang ada perbannya bagian anggota wudu, itu menyempurnakan wudu kan dengan tayamum. Wa yamsa 'ala satir bit turab. Nah tadi perbannya diusap pakai air wajib, diusap pakai debu wajib nggak? Sunnah. Jadi ketika tayamum itu ngusap juga pakai itu boleh. Sunnah, nggak wajib juga diusap bagian perban tadi. Wala qadha alaihi mutlaqan. Nah yang seukuran, benar-benar seukuran luka ini nggak wajib qadha sholatnya ketika sembuh. Nggak wajib di qadha. Itu yang seukuran persis. Yang kedua, apabila perban itu mengambil sebagian daripada anggota tubuh yang sehat. Jadi enggak seukuran luka yang rata-rata jarang ada perban yang seukuran luka. Pasti ngambil. Nah, cuman ngambilnya ini terkadang dia ngambil qadril hajah. Masalah perbannya itu perlu dilebihkan ya sedikit lah, berapa mili gitu ya. Pas-pasan berapa mili itu aja. Untuk ukuran menguatkan atau mempererat perban tersebut supaya tidak jatuh. Biasanya itunya kan ya, plesternya itu harusnya cuman beberapa senti masalah dari perban itu.
Kadang dia nambah lebih, kadang orang nggak peduli juga. Terkadang pas-pasan. Nah ini diimpus rata-rata itu kan, implus pakai perban ya. Cuman rata-rata ya sulit lah mau wudhu di rumah sakit. Yang diimpus itu berarti dalam keadaan sakit yang memperbolehkan dia tayamum murni. Kalau ini beda lagi ya. Taib. Nah tadi ada kalau ngambil dari bagian tubuh yang sehat. Itu ada dua gambaran. Terkadang ngambil seukuran secukupnya untuk merekatkan perban. Terkadang melebihi kadar secukupnya. Melebihi. Nah kalau melebihi ini wajib diqadha. Kalau melebihi wajib diqadha. Kalau dia ngambil dari bagian yang sehat, cuman untuk sekedar mempererat secukupnya aja. Dia kalau ketika meletakkan perban ini dalam keadaan berwudu, maka dia tidak wajib qadha ketika sudah sehat. Dia tidak wajib qadha sholat yang dia lakukan ketika dalam sudah sehat. Nggak wajib qadha. Kalau dalam keadaan suci. Cuman kalau yang megangnya perawat, cuman perawat biasanya pakai apa? Sarung tangan. Sarung tangan ya aman. Kalau nggak pakai sarung tangan kesenggol udah batal. Ini pun kalau dia jaga wudu. Kalau di dalam keadaan tidak berwudu ya udah wajib kok qadha. Baik. Jadi itu rinciannya ya. Cuman ini semua kita salah menggambarkan tadi. Ini semua kalau perbannya tidak berada di anggota tayamum, wajah dan muka, berarti di kaki. Kalau di wajah dan di muka, rincian tadi itu tidak main, tetap wajib dia kok qadha. Tetap wajib dia kok qadha. Nah kalau 1 bulan penuh dia perbannya itu ada di badan, berarti dia wajib qadha 1 bulan. Berat. Cuman begini, ada Imam Nawawi, dia memilih pendapat, kalau memilih berarti itu di luar madhab. Makanya beliau disebut ikhtiyarul Imam Nawawi, karena tidak sesuai dengan konsep madhab Imam Syafi'i. Adzan di mana itu? Hah? Baik. Fi majmu'ihi qaul al-Muzni wa huwa annahu la qada'a ala sahib al-jabr li'anna kull sahib. Yang mana begini katakan sama kayak Muzni ini muridnya Imam Syafi'i ya. Beliau memilih pendapat di luar mazhab imamnya. Jadi kan kalau kaidah yang ditaruh Imam Syafi'i kemudian dia mengeluarkan pendapat di luar kaidah tersebut tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab Imam Syafi'i. Walaupun yang mengatakan itu pembesar mazhab ulama pembesar mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi, ulama besar dari kalangan Imam Syafi'i. Man beliau melihat dari dalil yang beliau anggap lebih rajih, lebih sahih, bahwasan setiap sholat yang dilakukan di waktunya, walaupun bersama kekurangan yang ada di dalamnya, ketika dia kerjakan di waktunya, ketika sudah sembuh nggak wajib dia mengqadha, apapun alasannya, termasuk ini. Nah ini yang kalau sudah terlalu banyak sholatnya sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun nggak masalah, sholatnya pakai perban kayak gitu, ya ambil aja pendapat ini, walaupun di luar madhab, cuman diboleh. Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.